you. Open your heart, read our goodness for you. Goodness for you. Open your mind, read our goodness for you. Goodness for you. Open your eyes, read our goodness for you. Goodness for you. Kita tahu bahwa dalam kehidupan setiap manusia itu berharap dilahirkan sempurna ataupun tidak berkekurangan. Ya. Namun demikian kita tahu bahwa Tuhan kerap kali juga mengizinkan ada orang-orang yang dilahirkan dalam kondisi disabilitas. Benar Dep ya? Benar. Nah oleh karena itu pemirsa sekalian, hari ini Anda menyaksikan Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya. Debbie Katarina, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya, jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana Dep? Di www.anugrah.net, dan bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian atau melalui email ke doa@anugrah.net. Ya, hari ini tentunya kita akan belajar sesuatu yang sangat berharga, bagaimana kita dapat melihat setiap manusia itu sama seperti bagaimana Tuhan melihat mereka. Hari ini akan ada seorang narasumber yang akan membahas masalah ini bersama dengan kita. Siapa Dep? Ratnawati Sutejo dari Yayasan Precious One. Pemirsa, topik kita hari ini adalah memahami disabilitas. Nah, sebelum kita tampilkan narasumber kita, mari terlebih dahulu kita simak satu tayangan video klip yang berikut ini. Tidak ada seorang pun yang berencana untuk dilahirkan memiliki keterbatasan atau disabilitas dalam hidup. Namun, jika pun ada di antara kita yang mengalaminya, jangan putus harapan ataupun menyerah. Dalam Good News Program dengan topik hari ini memahami disabilitas, kita akan belajar dari seorang narasumber, Ratnawati Sutejo, seorang pendiri dari Rumah Inspirasi Precious One dan Precious Family. Menariknya dalam Rumah Inspirasi ini, Ratnawati mempekerjakan karyawan yang memiliki keterbatasan fisik. Mendirikan Rumah Inspirasi di tahun 2004 dengan beberapa karyawan tunarungu merupakan suatu hal yang luar biasa. Rumah Inspirasi ini memproduksi barang-barang seperti tas, dompet, boneka, dan kerajinan tangan lainnya yang unik. Kualitasnya juga tidak kalah dengan produksi dari orang yang tidak mengalami disabilitas. Penasaran kan mau mengenal dunia teman-teman disabilitas? Jangan kemana-mana, saksikan penuturan selengkapnya hanya di Good News Program. Tuhan kasih saya visi yang selama ini saya nggak pernah terpikirkan sebelumnya. Saya berpikir gimana teman-teman disabilitas, mereka punya telinga, tangan, kaki nempel tapi nggak bisa dipakai. Pasti merasa tidak berguna hidupnya. Dan akhirnya dari situ saya bernasar sama Tuhan. Ketika saya diberi kesempatan Tuhan hidup lebih lama, saya pengen bergaul, menyelami. Open your heart and read our goodness for you. Goodness for you. Open your heart and read our goodness for you. Goodness for you. Anda menyaksikan Good News Program dalam satu topik yang akan memberkati Anda, yaitu memahami disabilitas. Kita langsung saja panggil seorang narasumber yang akan memberkati Anda, yaitu Ratnawati Sutejo. Ya. Puji Selamat Tuhan, datang selamat ya, datang. Mas Waduh, Program. ini makan siang kami ya kayaknya. Terima kasih. Bukan, Ini menunya apa nih hari ini?
Menunya apa ya? Nanti kita buka ya. Boleh, silakan kita buka dulu. Ya, ini adalah sebagian karya-karya dari teman-teman disabilitas. Oh, oke. Dan ini produk baru kami. Belum lama ini kan ada Hari Bekal. Bawa bekal nasional. Nah, kita buat ini, kita bordir, dan ini adalah benar-benar kita bisa checklist. Apakah setiap hari kita sudah minum Coba air? tunjukkan ke kamera sedikit. Oh. Oke. Kalau sudah minum air dikancingin gitu. Betul. Oh. Oke. Nah, kalau udah apa nih? Olahraga, Oke. kancingin lagi. Gitu. Sudah olahraga belum? Saya belum, hari ini nggak sempat. Sudah stretch, oke. Iya. Oh, ya berarti ini ya, berarti daily health checklist. Ini menarik nih. Satu, minum air. Dua, makan buah atau sayur. Oke, nomor 3, olahraga minimal 30 menit. Nomor 4, stretching. Nomor 5, tersenyum dan juga tertawa. Nomor 6, try to sleep 8 hours. Tidur minimal 8 jam. Jadi oke, pemirsa sekalian, Anda yang mau sehat, menu kita hari ini dari Bu Ratna adalah ini. Ya. Silakan. Iya, ini juga bahasa isyarat. Ini bahasa tangan ya buat orang-orang tunarungu. Ini A, B, C nih. Dan ini kita desain seperti ini supaya juga mensosialisasikan bahasa isyarat kepada semua orang. Wow. Oke. Oke. Nah, boleh kita tahu nih bahwa Anda mempunyai suatu passion yang sangat besar terhadap orang-orang yang disabilitas ya. Bisa kenalkan dulu kepada pemirsa diri Anda siapa dan pelayanannya apa gitu? Ya, jadi saya Ratnawati Sutejo, saya pendiri Precious Family, pelayanan buat orang tua dan anak yang berkebutuhan khusus. Dan juga merintis Precious One, yaitu sebuah komunitas workshop di mana semuanya orang-orang disabilitas yang bekerja. Jadi kita ciptakan lapangan pekerjaan buat mereka. Wow, boleh tahu nggak kenapa kok Anda punya passion yang sangat besar terhadap masalah ini gitu? Jadi bermula ketika dulunya saya sibuk kerja, terus tahun 2001 saya sakit nggak bisa apa-apa. 2 bulan. Sakit apa itu? Hepatitis A. Oke. Ya, secara vonis dokter ya oke, sehat, bisa sembuh. Tapi masalahnya SGOT, SGBT saya angkanya 2000. Wih, normalnya berapa itu? Di bawah 100. Waduh. Oke. Dan waktu itu dokter saya langsung khawatir dan dicek virus, ya puji Tuhan virusnya A. Dan akhirnya saya harus istirahat total selama 2 bulan. Dan di situ saya merasa bahwa saya memiliki anggota tubuh lengkap, tapi hari itu saya nggak bisa melakukan apapun. Jadi Anda merasa disabilitas waktu itu? Ya, saya merasa bahwa hidup saya nggak berguna. Dan waktu itu akhirnya Tuhan kasih saya visi yang selama ini saya nggak pernah terpikirkan sebelumnya. Saya berpikir gimana teman-teman disabilitas, mereka punya telinga, tangan, kaki nempel tapi nggak bisa dipakai. Ya. Pasti merasa tidak berguna hidupnya. Dan akhirnya dari situ saya bernasar sama Tuhan. Ketika saya diberi kesempatan Tuhan hidup lebih lama, saya pengen bergaul, menyelami dunia disabilitas lebih dalam. Oh, wow. Jadi itulah yang mendasari saya mulai peduli kepada orang disabilitas. Sembuhnya waktu itu tahun berapa juga? 2001 juga. 2001 juga, berarti cepat sekali sembuhnya ya? Iya. Oke, dan Berarti kemudian sudah 17 tahun ini. Secara untuk mulai startnya sendiri saya 2004. Karena saya habis itu saya belajar bahasa isyarat dulu. Oh, oke. Jadi Jadi 2004 mulai melayani orang-orang yang disabilitas. Ya, untuk Precious One-nya berdiri mulai 2004, 2003-nya mulai terjun secara serius untuk bikin ibadah Precious Family. Oke. Nah, kemudian pada waktu Anda mulai pelayanan ini, kenapa kok memilih untuk belajar bahasa isyarat? Apakah berarti ini orang tunarungu ya, kalau saya mengerti mungkin? Iya, jadi waktu itu sebenarnya saya berpikir gini, saya nggak ngerti sama sekali pertamanya. Waktu saya ketemu hamba-hamba Tuhan atau senior-senior saya bilang saya pengen terjun di dunia disabilitas. Mereka nggak ngerti mulainya bagaimana. Dan waktu itu saya cuman berpikir, teman saya, kebetulan teman kerja saya berkata, saya kepengen loh belajar bahasa isyarat. Itu 1 tahun sebelum saya sakit. Jadi dia sudah dapat gurunya, udah niat nih sampai cari nomor telepon guru, tapi nggak pernah belajar. Jadi cuman ngomong aja dan akhirnya keinget dong saya. Waktu saya mulai mau terjun di dunia disabilitas, apa yang saya harus lakukan ya? Oh ya saya ingat teman Itu saya jadi kayak punya. clue-nya gitu Iya, ya. akhirnya oh ya Oke. saya punya teman yang bilang punya nomor telepon gurunya. Akhirnya Iya. saya bilang sini, saya minta nomornya, saya belajar. Akhirnya saya mulai belajar sama teman saya itu. Kita berdua belajar. Jadi akhirnya itulah yang membuat saya terjun di dunia ya bahasa isyarat karena itu. Lama nggak? Mister? 1,5 tahun. Wow. Wow. Dan Anda 1,5 sekarang fasih tahun. banget. Ya lumayan. Coba kasih contoh Kalau beberapa. biasanya kan kalau saya lihat di televisi itu sambil ngomong sambil Itu beda. Jadi kalau di televisi pakai bisindo.
Bisindo Bahasa Isyarat Indonesia. Saya Oh. pakai ASL. Saya American Sign Language. Oh, oke. Berarti Jadi dalam bahasa Inggris. Iya, jadi waktu zaman dulu itu saya belajarnya kebetulan guru saya adalah istri diploma Amerika waktu itu. Jadi dia tugas di Amerika dan dia dapat pelajaran, dia belajar bahasa isyarat jadi di sana. bahasa isyarat pun ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi setiap negara punya bahasa isyarat Oh, sendiri. really? Oke, kalau gitu kita coba ya. Tolong kasih tahu kepada pemirsa dalam bahasa isyarat ASL ini tadi ya. Ya. You're watching Good News Program with me and with Daniel and Debbie. Kita silakan. Oh, langsung kira ini Yes, langsung, supaya. silakan. Saya tahu itu artinya apa. You're watching Good News Program with me, Daniel and Debbie. Silakan. Deb. Oke, nah menarik sekali pemirsa ya. Hari ini kita akan belajar memahami disabilitas lebih lagi. Karena itu tetap stay tune bersama kami hanya di Good News Program. Bisa 3.000 packagingan. Iya, iya. Tapi kalau buat mereka mungkin sehari cuma 100. Tapi paling tidak mereka bisa berkata, saya bisa loh lakukan seperti yang kamu bisa. Wow. Wow. Jadi kalau I Can Do ini Iya, misinya bukan buat cari duit, tapi tujuannya cuma 2. 1, memberikan kegiatan yang positif buat anak ini. Open your heart and we are good news for you. Good news for you. So Good Seafood, lezatnya nggak ada yang nandingin dari udang dan ikan pilihan. Feel good, so good. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada So Nice Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan So Nice Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu. Nge-shake So Nice Shake Shake. Open your heart and we are good news for you. Good news for you. Memahami disabilitas di Good News Program. Kita kembali kepada narasumber kita, Ratnawati Sutejo. Nah, ini barang-barang yang dibawa hari ini menarik ya. Nah, sekarang mau lihat nih yang, Yang produk yang satu ini. Katanya tukang terbuat sate nih. terbuat Iya. dari kertas. Wow. Iya betul. Silakan. Ya. Jadi Wow. ini semua dibuat dari kertas. Mhm. Jadi ini paper quilling ya, tapi 4 dimensi dan ini kita 4 bisa dimensi. custom. Itu keunikannya. Dan ini kecil banget ya. Yang buat ini anak kecil atau orang yang sudah dewasa atau bagaimana? Yang buat orang dewasa. Jadi workshop kita semua adalah orang-orang usia produktif. Jadi bukan Oh, anak-anak. oke. Mereka, maaf nih kalau saya boleh tanyakan, disabilitasnya apa? Apakah mereka keterbelakangan mental atau silakan? Jadi kalau yang ini workshop kami Precious One itu lebih dominan dengan orang-orang tunarungu atau tuli kita sekarang Oh, sebutnya. oke. Jadi mereka yang nggak bisa dengar. Jadi kita latih mereka untuk bisa bikin karya dan karyanya itu orang beli udah bukan lagi belas kasihan. Tapi karena sebuah rasa bangga, sebuah apresiasi. Karena bagus. Betul. Ini bagus banget ini. Betul. Boleh tahu ini dijual dengan harga berapa nih? Ini 250.000. Nice. Ini Dan- hadiah yang bagus banget ini. Ini kan kita sudah sampai ke pejabat, menteri sudah dapat produk ini. Oh, wow. Wow, very nice. Ya. Kenapa disebutnya 4 dimensi? 3 dimensi ya, karena kan maksudnya banyak paper quilling gitu yang 2 dimensi, artinya cuma yang seperti di kartu. Oh, cuma nimbul tapi di betul. kertas Nah, gitu. kalau ini benar-benar seperti Oke. aslinya. Let me Very see. nice. Ini Iya. pembuatannya berapa jam ya? Kalau misalnya dibuat? Kebetulan tim kami udah cukup mahir, saya sendiri sekarang sudah tidak bisa. Walaupun saya dulu yang belajar. Dulu yang ngajarin. Jadi buat mereka mengerjakan ini sekitar mungkin 3 jam. 3 jam. Ini saya seminggu bisa nggak selesai nih kalau saya. Iya. Iya, iya. 250.000 not bad loh, ini bagus Betul. banget.
Dan kita banyak sekali klien yang ini udah nggak, ini setiap hari pasti produksi karena banyak permintaan dari Dan beberapa tim klien. Anda bisa memproduksi seperti ini satu hari berapa barang seperti ini? Kalau kita dapat pesanan banyak, kita akan kerahkan beberapa tim untuk dibagi tugas. Jadi misalnya bagian kepala, bagian badan, bagian tangan, lalu orang yang pinter sendiri ini Smart. dia akan bagian merakit. Jadi Iya. dia tim. Jadi sistem assembling ya, kayak di pabrik gitu berarti? Betul. Oke, oke. Ada oke. berapa orang dalam timnya? Jadi untuk yang Precious One sendiri ini kita saat ini ada 19 orang yang produksi untuk memenuhi pesanan dari perusahaan dan juga retail. Dan kami sudah mulai tahun ini membantu orang-orang disabilitas di berbagai daerah yang punya karya yang keren. Misalnya apa? Contoh di Kebumen kita kerjasama dengan Mbak Irma, dia perkampungan tunadaksa dan semuanya bikin keset. Maaf, tunadaksa itu apa? Saya kurang paham. Tunadaksa orang yang pakai tongkat atau pakai kursi roda atau mungkin tangannya nggak Oh, sempurna. berarti ada anggota tubuhnya yang hilang atau Betul, cacat gitu ya? betul. Nah, jadi kita kerjasama dengan itu dan di Semarang kita kerjasama dengan Mas Agung. Dia membuat miniatur motor gede tapi dari barang-barang bekas. Contoh jam bekas, baterai-baterai yang kecil dan dia rakit jadi motor gede. Itu keren sekali. Keren ya? Betul. Oke. Dan kita sekarang lagi persiapan untuk bisa membantu anak ADHD. Kita bikin workshop baru dengan produk baru dan intinya kita pengen mereka bisa terus berkarya dan produktif. Dan Precious One sendiri sudah dari berapa tahun yang lalu membuat I Can Do. I Can Do adalah kalau perusahaan besar pasti ada CSR. Ya. Nah, Precious One juga ada gitu, membantu Wow. orang really? Wow. Down syndrome, terbelakang mental untuk bisa bekerja. Kenapa kami buat ini? Karena berangkat dari sebuah kebutuhan dari orang tua. Ketika semua orang tua pasti nggak akan ada yang mau dititipin ya dipercayakan anak seperti ini. Tapi kan namanya titipan Tuhan mau nggak mau harus dijaga. Iya. Nah, lalu waktu mereka sudah sekolahkan, mereka sudah mentok ibarat kata buat Iya. anak-anak terbelakang. Lalu bagaimana masa depan mereka? Iya, lalu harus ngapain gitu ya? Betul. Bagaimana untuk mensupport hidup mereka Betul. sendiri? Jadi ya. akhirnya kami buat I Can Do ini, kita kerjasama dengan salah satu restoran. Jadi kita yang packaging sendok dengan tisu dimasukkan ke dalam plastik. Oh wow. Jadi mereka buat orang normal sehari mungkin bisa 3.000 packagingan. Iya, iya. Tapi kalau buat mereka mungkin sehari cuma 100. Tapi paling tidak mereka bisa berkata, saya bisa loh lakukan seperti yang kamu bisa. Wow. Wow. Jadi kalau I Can Do ini Iya, misinya bukan buat cari duit, tapi tujuannya cuma dua. Satu, memberikan kegiatan yang positif buat anak ini. Artinya dia jadi daripada nonton TV, Iya. tapi paling hari ini dia bisa lebih baik lah kerja itu. Dan yang kedua, produktif. Arti produktif adalah hari ini harus lebih baik dari kemarin. Ketika Oke, hari good. ini saya cuma 60, mungkin besok saya 65. Wow. Mungkin lusa jadi 70. Sampai satu titik dia mulai standar di misalnya di angka 800 setiap hari. Wow. Dan itu buat kami sebuah kebahagiaan lah ya. Wow. Wow. Nah, kalau kita lihat nih di dunia internasional ada nama-nama besar seperti Nick Vujicic Ya, atau barusan ini yang beberapa bulan lalu saya baca ada seorang anak keterbelakangan mental itu punya pabrik kaos kaki di New York. ya. Itu omsetnya 1 tahun bisa $1 juta lebih gitu misalnya. Di Indonesia ada nggak nama-nama besar seperti itu? Di Indonesia saya belum ketemu, ada kayak seperti maksudnya ketemu untuk sampai bikin unit usaha sendiri gitu ya. Karena pasti mereka akan didukung oleh orang tua dan memang di Indonesia sendiri mungkin saat ini sudah jauh lebih baik lah ya kepedulian kepada disabilitas. Tapi untuk saya kenal beberapa tokoh disabilitas yang hidupnya sangat menginspirasi saya juga. Contoh sebut saja Pak Markus Kristianto, dia lahir normal tapi 6 bulan, umur 6 bulan kena polio dan 9 bulan dibuang oleh keluarganya. Wow, malu ya. Oke. Ya, Terus betul. kemudian? Dan akhirnya dia harus ditaruh di asrama dan kemudian dia tidak tahu siapa orang tuanya. Tapi hari ini dia sudah menjadi motivator, banyak keliling ke berbagai kota untuk memotivasi karyawan tentang mindset hidup itu tidak boleh menyerah. Terus kemudian ada lagi yang lain misalnya? Ada Rahel, dia tunanetra, tapi saya pernah ketemu dia, saya pernah wawancara dia juga. Hari ini dia juga keliling ke Indonesia juga untuk sharing tentang perjuangan, tentang sebuah semangat hidup. Wow. Dan saya juga ya contoh Irma yang tadi saya bilang, dia sampai jadi pengusaha keset, dia banyak sekali dapat penghargaan.
baik dari berbagai instansi, ya karena keuletan dia. Dan dia sampai menjadi social entrepreneurs karena dia membantu perkampungan di sana untuk bisa usaha keset. Jadi ini bukti orang-orang disabilitas tidak bisa diremehkan. Oke, Betul. kita akan break dulu ya. Pemirsa sekalian, bagaimana dengan Anda? Nah, di layar televisi Anda apabila Anda mempunyai masalah-masalah yang serupa, Anda bisa hubungi kami, ada nomor telepon, ada WhatsApp, ada email, dan nanti kita akan tentunya konekkan dengan pelayanan-pelayanan yang ada seperti ini. Dan kita tahu bahwa Tuhan punya rencana yang besar untuk kehidupan keluarga Anda. Oleh karena itu jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi. Nanti akan ada seorang artis yang akan memberkati Anda dan menghibur Anda tentunya. Hanya di Good News Program. Dalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan. Hanya kau tempat ku berlindung, hanya engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya kau tempat ku berlindung, hanya engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu engkau selalu bersamaku. Hanya kau tempat ku berlindung, hanya engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam
kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Yola, wow, luar biasa. Silakan. Apa kabar Yola? It's good Wah, to see you. kamu Oke. menyatu dengan sofa nih Yola. iya, sesuai ya. Warnanya Silakan sama. duduk. Terima kasih. Udah lama nggak ketemu ya. Iya, apa kabar semuanya? Transformasi seorang Yola dari perempuan belia banget sekarang menjadi perempuan dewasa. Dewasa. Iya, rambutnya. Boleh cerita nggak? What's update with Yola sekarang? Oke, sekarang aku sebenarnya dari beberapa tahun belakangan mulai terjun secara serius di industri musik. Gak cuma di rohani, tapi Sebelumnya nggak serius. sebelumnya serius. Cuman Hobi. kenapa aku katakan lebih serius karena baru awal tahun ini aku akhirnya mengeluarkan karya sendiri. Oh, Gitu. Jadi oke. itu merupakan satu langkah apa ya big step sih buat aku gitu. Langkah berani. Langkah berani Wow. karena selama ini kan sebagai session player sebenarnya aku, jadi aku bermain di grup musik, beberapa grup musik, tapi awal tahun ini aku mengeluarkan karya sendiri, jadi Ya. mulai apa ya, mulai cara bekerja mungkin beda kali ya, gitu. Jadi kayak semuanya ide-idenya dari aku sendiri gitu. Jadi ya belajar banyak lah, update-nya itu. Jadi baru mengeluarkan single bulan Februari kemarin. Judulnya apa singlenya? Judulnya Mr. Right. Wow, who is this Mr. Right here? Mr. Sudah ada belum? Kenapa? Mr. Right-nya sudah ada belum? Masih on the way. Berarti ini nubuatan yang sudah dilakukan gitu. Iya. Oh, oke. Ada, tapi mungkin belum sampai. Oh, oke. Iya. Ada orang yang bilang bahwa Mr. Right itu masih ketiduran. Masih ketiduran. Karena pada Harus waktu Tuhan dibangunin menciptakan Hawa, Adamnya tidur kan? Iya. Jadi Adamnya harus dibangunin dulu. Oh, gitu. Jadi Adam kamu masih tidur nih ceritanya. Oh, nunggu ada yang bangunin ya. Ada yang bangunin. Jadi kita bilang nih Mr. Right bangun ya. Iya. Gitu. Ya, Oke, nah kalau tadi dengerin Yola nyanyi tuh kayaknya effortless gitu kan ya. Nyanyinya kayak nggak perlu ngotot, nggak perlu teriak. Beda dengan kalau saya nyanyi gitu kan ya. Nah itu tipsnya apa tuh supaya bisa nyanyinya itu santai, enak gitu. Oke, satu hal yang ini kayak pemahaman ya sebagai seorang penyanyi yang ini cukup mengubahkan hidup aku juga. Jadi aku akhirnya tahu bahwa menyanyi itu bukan ajang pamer skill, tapi menyanyi itu sebenarnya kayak bercerita. Gitu, kayak bercerita sama kayak kita ngomong, ada pesan yang mau disampaikan gitu. Jadi jauh yang jauh lebih besar daripada teknik bernyanyi itu sendiri, tapi sebenarnya adalah message dari lagu itu. Makanya aku bukan tipe penyanyi yang harus sampai menggelegar, tapi aku lebih suka yang nyanyinya benar-benar bisa nyampein sesuai dengan apa yang aku rasain, dan aku nggak berusaha sih sebenarnya. Kalau aku jujur nyanyinya tulus, aku rasa yang dengerin juga akan
menerimanya sampai Jadi ke kamu hati nyanyinya juga. dengan lebih tenang, lebih lebih confident tenang. gitu. Benar I gitu. see, Jadi kalau oke. skill itu sebenarnya di sebelum kita nyanyi, sebelum kita perform ya kita upgrade skill kita Latihan, iya. latihan. Tapi waktu udah perform semuanya tentang message gitu. Nah, semakin lama kan semakin banyak nih talenta-talenta yang seumuran kamu atau lebih muda yang lagi bermunculan tuh. Nah, caranya bagaimana supaya kamu, tentunya setiap orang kan harus memarketkan dirinya. Nah, bagaimana caranya supaya kamu memarketkan supaya you rise above ini? Orang-orang lain nggak ngeliat yang lain tapi lebih ngeliat kamu nih misalnya. nih. Oke, sebenarnya aku itu masih dalam tahap belajar juga sih gitu. Karena kecenderungannya apalagi dengan sosial media yang sekarang kan kenceng banget ya. Yes. Jadi kecenderungannya kita tuh kalau ngelihat ada yang bagus, ada yang lebih muda, lebih bagus. Jadi kita compare gitu biasanya. Terus akhirnya stres gitu. Nah, aku juga belajar lebih lihat ke dalam diri kita sendiri aja gitu. Karena kayak yang Tuhan bilang, setiap kita tuh diciptakan ada purpose-nya masing-masing, ada keunikannya masing-masing. Jadi daripada kita berusaha lebih bagus daripada ini, lebih bagus daripada itu, tapi kita lihat ke diri kita, apa sih yang menurut kita kekuatan kita, ya kita coba Good. maksimalin di situ aja. Nice. Jangan Puji mencoba Tuhan. bertanding dengan orang lain. Nggak perlu sih. niru orang apalagi. Benar, itu Oke, apalagi. belajar dari orang boleh tapi niru nggak perlu. Benar. Ada rencana bikin album rohani? Ada. Oke, Tapi- coming soon gitu. Ada bocoran nggak? Ada bocoran sih, nggak? pengen sih. Tapi belum dalam tahun-tahun ini sih kayaknya ya. Oke, Gitu. nanti kalau sudah jadi, jangan lupa ya mampir di Good News Program. Pasti. Nah, nanti- All the best buat Yola. Nanti di akhir acara akan menyanyikan lagu Mr. Right. Ya. Jadi yang penasaran Mr. Right itu kayak apa, tunggu aja nanti. Di akhir acara, ya. Oke, silakan deh. Oke, nah pemirsa kita akan take a break, tapi sekarang saatnya kuis yang selalu dinanti-nantikan oleh pemirsa sekalian. Pertanyaannya adalah, apakah judul episode Good News hari ini? Anda bisa mengirimkan jawabannya lewat SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa, atau melalui email di quiz@anugerah.net. Maka kepada 5 orang pemenang terpilih kami akan mengirimkan masing-masing sebuah buku yang sudah kami persiapkan ya. Persembahan dari Anugerah Ministries. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Dukanya itu adalah ketika kita ketemu orang-orang disabilitas yang di Precious One ini dan kita kasih tahu bahwa ini salah dan dia nggak percaya. Open your heart and hear our good news for you. Good news for you. So Good Seafood, lezatnya nggak ada yang nandingin dari udang dan ikan pilihan. Feel good, so good. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada So Nice Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan So Nice Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu. Nge-shake So Nice Shake Shake. Open your heart and hear our good news for you. Good news for you. Memahami disabilitas hanya di Good News Program. Langsung kembali kepada narasumber kita, Ratnawati Sutejo. Oke, nah Ratna, 14 tahun nih ya melayani di Precious One. Tentunya ada banyak suka duka dong ya. Bisa Ya. diceritakan nggak suka dukanya seperti apa? Sukanya dulu ya. Ya. Sukanya tuh melihat perubahan dari hidup teman-teman disabilitas itu sendiri ya. Gimana dulunya yang nggak punya pengharapan untuk bekerja, tapi hari ini mereka bisa bekerja dan menghidupi keluarga mereka. Oh, sampai bisa menghidupi keluarga iya. mereka. Puji Tuhan. Iya. Rata-rata penghasilan mereka sampai level UMR ke atas gitu atau Ada yang bagaimana? UMR, ada yang di bawah. Karena kan Wow. tingkat kemampuan mereka berbeda-beda. Berbeda-beda. Jadi itu Oh, istilahnya oke. mengembalikan kehormatan harga diri Betul. mereka ya? Ya, karena Wow. memang kita punya visi itu gitu. Jadi ini dari yang Precious One. Kalau dari Precious Family sendiri sukanya adalah melihat perubahan dari orang tua yang dulunya merasa Malu.
malu, merasa nggak terima, Terkutuk ya mungkin ya merasa bersalah dan merasa aduh anak saya kok seperti ini. Tapi ketika ada di komunitas Precious Family ini, mereka bisa akhirnya berkata bahwa anak saya itu anugerah Tuhan dan dia pun adalah ada salah satu ketua kami yang sampai akhirnya mengeluarkan statement begini, anak saya pun bagian dari tubuh Kristus. Karena apa? Karena anaknya memang kondisinya bangun gak bisa, ngomong gak bisa gitu. Tapi dulunya dia juga gak siap, gak ada yang siap. Tapi hari ini dia bisa bangga dan sangat bersyukur dengan kepercayaan yang Tuhan berikan. Dan bersyukur lagi sukanya lagi adalah kita mengeluarkan sebuah statement kan untuk bangga. Orang tua harus bangga dengan anaknya, mau model kayak apapun harus bangga. Nah dari Precious One pun kita juga keluarkan sebuah statement bangga dengan karya disabilitas. Ketika bangga secara tidak langsung memulihkan rasa percaya diri dari teman-teman itu sendiri. Dan sukanya lagi adalah senang banget dengan apresiasi yang masyarakat berikan. Jadi buat saya apresiasi itu bukan sekedar saya berdiri di atas panggung dapat piala, tapi apresiasi saya juga bisa artikan ketika masyarakat memberikan kepercayaan kami untuk bisa terus berkarya. Jadi itu apresiasi. Dan dukanya itu adalah ketika kita ketemu orang-orang disabilitas yang di Precious One ini dan kita kasih tahu bahwa ini salah dan dia nggak percaya. Maksudnya orangnya sendiri atau keluarganya? Orang tua dan keluarganya gitu. Jadi itu yang membuat saya pribadi, saya pernah nangis merasa kenapa kamu nggak percaya. Misalnya apa? Contoh ketika ada satu kasus waktu itu ada salah satu karyawan kami dapat SMS ditipu lah penipuan gitu bahwa kamu kerja ngelamar gini-gini jadi supir. Bisa bayangin tunarungu jadi supir? Tunarungu bisa nyetir nggak? Bisa. Saya punya beberapa orang tunarungu yang bisa nyetir. Tapi untuk pekerjaan yang cocok dia sebagai supir itu bukan yang tepat untuk jadi tunarungu. Iya, karena kalau ada bahaya klakson apa dia nggak bisa denger ya. Menerima perintah juga ya. Iya, dan itu sangat sulit dan dia tetap diiming-imingi dengan salary yang lebih besar. Tapi saya bilang kamu cek dulu, kamu percaya sama saya. Karena kita sudah tahu ketika kamu kerja di kami, suami istri bisa bergabung kerja di tempat saya. Kamu punya waktu bersama gitu, waktu juga lebih 9 sampai jam 5. Kalau jadi supir kamu jam 6 harus berangkat dan kamu harus berpisah dengan istri. Dan apakah memang benar itu kerjaan benar? Dan ternyata ditipu. Dia harus bayar uang seberapa sekian gitu dan tidak ada pekerjaan gitu loh. Jadi ditipu uangnya lah. Iya ditipu uangnya dan kesempatannya hilang gitu. Dan itu saya sampai waktu itu saya panggil, saya nangis, saya bilang kenapa kamu nggak percaya sama saya? Kalau saya hidupnya nggak benar, saya nggak peduli sama orang disabilitas, kamu boleh nggak percaya. Tapi kamu lihat, saya sudah 13 tahun. Jadi 1 tahun yang lalu, 13 tahun saya bersama dengan ini. Kenapa kamu masih nggak percaya bahwa saya tuh nggak akan bohongin kamu gitu. Jadi itu sebagai contoh bagaimana mengubah sebuah mindset kepada orang itu nggak gampang. Gitu. Nah ini saya juga tertarik untuk tanya. Tadi di awal saya katakan tidak ada satu orang pun yang mau lahir dalam kondisi seperti ini. Ataupun memiliki anak. Nah perlu dipersiapkan orang-orang yang memang sudah terlanjur memiliki anak-anak seperti ini. Nah, hal-hal apa yang perlu dilakukan untuk mereka nomor satu bisa menerima? Ini dulu nomor satu, silakan. Jadi saya ketemu banyak banget orang tua ya. Di situ yang membuat saya mulai terbuka. Betapa susahnya, betapa tantangan besarnya orang tua punya anak seperti ini. Mereka merasa depresi, merasa bersalah gitu. Dan tapi di sisi lain saya juga sempat tanya sama Tuhan, kenapa ya ada satu keluarga punya anak 2 lagi. Dua-duanya disabilitas. Khusus. Jadi saya kadang Tuhan saya nggak habis pikir nih, nggak bisa ngerti gitu. Tapi ada satu ayat firman di Yohanes 9 yang berkata ketika murid Yesus bertanya kepada gurunya, salah siapakah ini? Tapi Tuhan menjawab, bukan salah anak ini, bukan salah orang tuanya, tapi nama Tuhan dipermuliakan. Jadi pesan saya buat semua orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Pertama, mengerti rencana Tuhan. Bahwa pasti ada kasih karunia yang Tuhan berikan. Bayangkan di antara semua ibarat kata keluarga di dunia ini. Mungkin kenapa kok
keluarga Anda yang dipercayakan. Iya. Berarti ini spesial banget gitu loh. Berarti kalian keluarga spesial, anak kalian pun spesial. Tanamkan di dalam diri kita bahwa ini sebuah anugerah yang Tuhan percayakan. Dan percaya kasih karunia Tuhan pasti cukup. Jadi Amin. untuk menerima, mengerti dulu apa yang menjadi kehendak Betul. Tuhan untuk percaya Ya. ini. Yang kedua, stop menyalahkan diri. Itu nggak akan ada habisnya. Atau saling menyalahkan nih suami istri. Saling marah, itu ya? saling menyalahkan, terus juga ya belum lagi hati itu penuh dengan satu tuduhan ya, bukan Ya. cuma dari pihak keluarga, keluarga dekat atau mungkin saudara yang lain, bahkan masyarakat, ya kan, tetangga dan segala macam. Dicibir, Betul. itu sakit sekali ya. Jadi jaga hati kita. Jadi kita sebagai orang tua harus, oke, saya nggak akan buka celah, saya nggak akan memberi kesempatan untuk kata-kata negatif masuk di dalam diri saya. Jadi menerimanya ini dulu Iya. ya. Oke, kita akan break dulu, nanti kita akan belajar lagi lebih dalam. Ya, pemirsa sekalian, tentunya tidak mudah. Kita tahu memiliki anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Oleh karena itu kita akan belajar lebih dalam lagi dari Ratnawati, dan saya percaya Anda akan lebih diberkati. Di layar televisi Anda ada nomor telepon, hubungi kami sekarang juga. Kami juga ingin berdoa buat Anda untuk membawa kekuatan, dan juga akan ada hikmat dan jalan keluar daripada Tuhan. Hanya di Good News Program. Dan yang yang ditanamkan di dalam hati para orang tua yang penting adalah jangan pernah memaksakan anak untuk seperti kamu harus bisa jalan nak, kamu harus bisa ngomong nak, padahal anak itu nggak bisa. Open your heart and hear our good news for you. Good news for you. So Good Seafood, lezatnya nggak ada yang nandingin. Dari udang dan ikan pilihan. Feel good, so good. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada Sonai Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan Sonai Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu. Nge-shake Sonai Shake Shake. Open your heart and hear our good news for you. Good news for you. Ya, kembali bersama dengan kami, kita langsung saja kepada narasumber Ratnawati Sutejo. Nah, tadi pembahasan yaitu mempersiapkan orang tua yang punya anak-anak disabilitas. Selanjutnya apa lagi? Ya, jadi selanjutnya saya sangat menyarankan sekali orang tua yang memiliki anak spesial ini bergabung di komunitas-komunitas yang membangun. Oh, penting ini ya. Penting sekali karena mereka pasti merasa ketika contoh ada satu keluarga muda, dia memiliki anak berkebutuhan khusus dan mereka keluarga muda ini pasti punya teman-teman juga kan, usia anaknya juga sama gitu. Tapi ketika mungkin satu keluarga ini yang dipercayakan anak spesial ini pengen curhat ke temennya, pasti nggak akan ngerti. Iya. Contoh, aduh anak saya tidurnya terbalik. Nah, oke. Maksudnya terbalik Lalu gimana? terbalik jadi siang, jadi malam, Oh, malam jadi terbalik. jadi itu satu hal yang mau cerita ke siapa gitu kan. Oh, ada yang kayak gitu ya? Ada. Justru kenapa kita buat komunitas Precious Family salah satunya Wow. itu. Jadi akhirnya ketika ada di komunitas ini itu akan menjawab kebutuhan ya. Bisa saling sharing pengalamannya. Betul, sharing pengalaman. Yang kedua orang tua ini juga dikuatkan, ternyata saya nggak sendiri. Ya betul. Saya ada orang-orang lain juga yang mungkin sama berjuang untuk bisa melihat perubahan anak. Dan yang yang ditanamkan di dalam hati para orang tua yang penting adalah jangan pernah memaksakan anak untuk seperti kamu harus bisa jalan nak, kamu harus bisa ngomong nak, padahal anak itu nggak bisa. Tapi hargailah sebuah perubahan kecil. Wah, Karena itu buat susah ya, betul. pasti ya. Karena buat anak-anak spesial ini mungkin kalau kita tepuk tangan bisa seperti ini. Tapi buat dia mungkin cuma begini aja. Tapi itu sebuah Achievement. kemajuan ya yang dia bisa lakukan gitu. Jadi hargai sebuah perubahan-perubahan kecil di dalam hidup anak Bapak Ibu. Wow. Nah, lalu bagaimana supaya mereka bisa masuk track menghasilkan hal-hal seperti ini nih? Misalnya ini mainan ini lagi nih.
Ini bisa ceritakan ini apa nih? Iya, jadi kalau yang di sini adalah mereka orang-orang disabilitas, orang-orang spesial yang mereka secara fisik oke, normal gitu ya. Tapi mereka memiliki keterbatasan, tapi mereka punya kemampuan dalam karya. Dan kita memang latih. Tapi memang di sekolah di Indonesia SLB itu pasti ada akademik keterampilannya presentasinya lumayan besar dibanding sekolah umum. Nah, mereka punya skill itu dilatih karena apa? Karena mereka sekolah juga tahu bahwa nanti ke depannya supaya kamu punya keterampilan lebih banyak dan kamu bisa berkarya. Nah, jadi kita memang latih mereka untuk kita kembangkan kemampuan mereka dan kita arahkan. Contoh bikin produk ini karena kalau di Chinese kan tahun ini tahun anjing. Contoh gitu. Jadi ini karena faktor Imlek. Salah satunya gitu. Oke. Ini apa sebenarnya gantungan kunci? Ini sebenarnya tas. Jadi dalamnya kalau dibuka akan jadi tas. Dan kita yang mengajak, untuk belanja itu ya. Kita Precious One ini juga mulai ramah ikut menjaga bumi. Jadi kita diet kantong plastik dan ini recycle. Enggak, jadi ini kan kalau kita ini jadi nggak usah pakai kantongan plastik. Dan kemudian kita juga kemasan-kemasan kita mulai pakai spanduk-spanduk atau backdrop bekas yang sudah tidak dipakai kita untuk jadi tas. Berarti anak-anaknya juga harus mau dilatih gitu. Betul, ya. orang-orang yang bergabung di Precious One untuk produksi mereka harus punya satu karakter mau berubah. Karakter ini berbicara tentang kedisiplinan, tentang ketekunan. Dan ini lebih berbicara ke orang tua atau anaknya? Ini anaknya. Anaknya? Betul. Oke. Tapi memang semua itu balik lagi juga orang disabilitas yang bagus biasanya di latar belakangi dengan lingkungan keluarga yang support. Support dalam arti benar-benar yang support positif ya. Ada juga yang negatif, kekhawatiran yang berlebihan sehingga membuat anak ini tidak bisa berkembang. I see. Nah, jadi di Precious One kita buat itu peraturannya. Oke, nah ini pertanyaan penting yang saya sering kali baca dalam beberapa artikel ya. Manusia hidup tentunya Tuhan sudah perlengkapi dengan kebutuhan seksual. Apakah orang yang disabilitas atau orang-orang yang normal kebanyakan. Nah, saya pernah melihat atau membaca artikel ada orang-orang gila hamil. Orang-orang yang keterbelakangan mental, mereka kemudian juga dilecehkan secara seksual. Nah, berarti saya pernah membaca artikel ternyata mereka sama seperti kita mempunyai kebutuhan seksual gitu loh. Bagaimana dengan mereka? Tentunya masalah menikah ini bukan sudah jadi nomor 1 atau sudah nomor sekian, tapi kebutuhan penyalurannya bagaimana? Jadi kalau yang orang gila sampai hamil itu saya pernah nanganin itu. Jadi buat saya cuma belajar gini, setiap orang tua yang dipercayakan anak spesial, artinya semuanya harus ekstra spesial. Kita sebagai keluarganya harus jaga, jangan sampai anak kita jadi korban. Karena kalau sudah jadi korban itu kita sudah nggak bisa menanganinya kan pasti susah. Nah jadi bagaimana orang tua harus menjaga anak ini jangan sampai ada di lingkungan tanda kutip yang tidak baik. Ya kan. Nah yang kedua kalau memang sampai terjadi kayak ya biologisnya atau permintaan dari dianya anaknya itu. Ya itu saya sarankan untuk bisa ketemu kepada pakar-pakar yang memang menangani kasus dari sisi biologis. Jadi ada dokter khusus? Ada ahli-ahli khusus yang menangani bidang itu. Jadi nggak perlu malu ya? Nggak perlu malu. Nggak perlu dipukul marah gitu ya? Iya, justru kita sebagai orang tua atau keluarganya harus ya menjaga dan mengarahkan menjadi hal yang baik gitu, hal yang positif. Contoh kalau anak itu ekstra aktif dan kita harus ekstra kasih misalnya olahraganya ditingkatkan dan segala macam gitu. Oke, good, membantu sekali. Silakan. Oke, kita akan take a break sejenak, tapi sebelum break ada doa yang sudah terjawab yang saya mau bacakan buat pemirsa sekalian. Seorang ibu yang beberapa saat yang lalu sudah didoakan untuk anaknya mengirimkan SMS kembali dan berkata, "Shalom, good news, syukur kepada Tuhan yang ajaib dan perkasa. Sekarang anak saya telah sembuh dari sakitnya. Tadinya perutnya keras dan membesar. Setelah didoakan kini kembali seperti semula." Terima kasih. Puji Tuhan pemirsa, masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau melalui email di doa@anugerah.net. Sebab tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap stay tune bersama kami akan kembali lagi dalam Good News program. Mari kita pahami bahwa
kita tidak punya hak untuk menjudge atau menghakimi siapapun juga yang mempunyai kondisi fisik ataupun mental yang tidak sama dengan kita. Open your heart and read our goodness for you. Goodness for you. Pemirsa, sejak tahun 2005 kita telah bersama-sama di dalam Good News Program. Terima kasih untuk kesetiaan dari pemirsa setia Good News Program, khususnya buat partner dari Anugerah Ministries. Bila ada di antara pemirsa yang belum menjadi partner Anugerah Ministries, izinkan saya mengetuk hati Anda. Mari sama-sama kita dukung Anugerah Ministries supaya bisa lebih banyak lagi pekerjaan Tuhan yang kita lakukan bersama-sama. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau memberikan taburan di nomor rekening yang tertera. Pemirsa, kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Open your heart and read our goodness for you. Good news for you. Kita tiba di segmen terakhir dari Good News Program hari ini, memahami disabilitas. Kembali kepada narasumber kita, Nawati Sutejo. Bisakah memberikan ini ya, apa kata-kata dorongan gitu ya buat pemirsa di rumah tentang bagaimana kita bisa memahami disabilitas ini lebih lagi? Silakan. Ya, buat semua pemirsa di rumah, kita mau sama-sama tanamkan di dalam hati dan pikiran kita bahwa setiap orang disabilitas itu berharga di mata Tuhan. Dan kita juga harus mulai peduli kepada kehidupan mereka, karena siapapun di antara kita pasti tidak akan ingin ada di kondisi mereka. Tapi ketika hari ini kita diberikan anugerah Tuhan, anggota tubuh yang sehat dan normal, kita mau sama-sama memahami hidup mereka dengan menerima mereka, memberi kesempatan kepada mereka, dan membangun kehidupan mereka menjadi lebih baik. Amin. Thank Oke, you. puji Tuhan. Terima kasih untuk waktunya. Kami Ya. sangat diberkati sekali. Ya, Maju terima terus kasih. dalam pelayanan you, untuk Ratna. memberikan dorongan Makasih. kepada mereka yang disabilitas Ya. ya. Oke. Puji Tuhan. Pemirsa sekalian, kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita selalu ada orang-orang yang kekurangan. Dalam hal ini kasusnya adalah orang-orang yang disabilitas gitu ya. Nah, coba kita lihat apa kata firman Tuhan tentang orang-orang ini. Buka bersama dengan saya dalam Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Nah, pemirsa sekalian, hari ini mari kita belajar sesuatu gitu loh dalam kehidupan kita. Nomor satu, tidak ada satupun orang yang mau dilahirkan dalam kondisi disabilitas. Setuju dengan saya? Ya. Nomor dua, mari kita pahami bahwa kita tidak punya hak untuk menjudge atau menghakimi siapapun juga yang mempunyai kondisi fisik ataupun mental yang tidak sama dengan kita. Setuju dengan saya enggak? Ya. Karena firman Tuhan mengatakan dengan takaran yang sama kita menilai atau menghakimi, menjudge seseorang dengan takaran yang sama pula, kamu akan dihakimi dengan takaran itu pula, pemirsa sekalian. Nah, di sini nomor 3 kita melihat bahwa Tuhan Yesus saja dia berkata dengan jelas, kita manusia itu mempunyai satu kecenderungan untuk dengan gampang nilai kamu kena kutuk, kamu salah genetika dan yang lain-lain. Mungkin saya tidak tahu, let's say asumsi Anda semua benar. So what gitu loh. Ya, jadi jangan lihat siapapun mereka, termasuk bukan saja disabilitas, termasuk orang yang cacat, orang maaf nih ya, disabilitas, orang yang miskin, orang yang keluarganya cerai, tidak punya orang tua, matanya 1, matanya 3, it's none of your business, pemirsa sekalian ya. Tuhan Yesus berkata dan murid-muridnya bertanya kepada mereka dan Tuhan Yesus menjelaskan dengan lugas nih, ya, jawab dia, bukan dia, bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dirinya, dalam diri dia. Nah, mari kita sadari ini di dalam zaman sekarang ini, kita sudah tahun 2018 nih ya. Kita embrace, malah kita dorong orang-orang ini karena dalam 2 Korintus 8:14 mengatakan kelebihan kamu harus mencukupkan kekurangan mereka. Sehingga suatu kali kelak, suatu hari pada waktu saya dan Anda mempunyai kekurangan, siapa tahu Tuhan bisa pakai orang-orang yang kita pandang remeh ini
untuk bisa membawa kekuatan buat kehidupan kita, pemirsa sekalian. Nah, dengan cara yang sama, maka kita semua nih diciptakan Tuhan bukan untuk saling merasa superior. Kita nggak boleh punya perasaan bahwa saya lebih baik dari kamu. Pendidikan saya lebih baik, saya lebih normal dari kamu, saya lebih pintar, saya lebih kaya, saya lebih mahir. Bukan, pemirsa sekalian. Tetapi Anda dan saya dipanggil untuk berbuah. Jangan pernah lupa itu. Dan salah satu kehendak Tuhan pada waktu kita melihat orang-orang ini, dorong mereka, kasih kesempatan. Dan kemudian kasih pengertian supaya Anda yang sudah pintar, Anda yang sudah kaya, Anda yang lebih tampan, lebih cantik, lebih sempurna, lebih normal. Mari kita bersama-sama kita dorong saudara-saudara ini supaya mereka menjadi apa ya? Mereka sudah manusia, tetapi dorong mereka supaya mereka memahami bahwa Tuhan sayang pada mereka. Intinya itu. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Saya berharap episode ini akan membantu Anda untuk menghargai orang lebih baik lagi. Dan bersama-sama kita bergandeng tangan. Kita bukan saling mendahului, tetapi kita saling membangun, mengangkat. Dan nama Bapa di surga akan dipermuliakan. Bagaimana dengan Anda? Anda mau berdoa bersama-sama dengan saya? Mari kita tutup dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus berdoa untuk setiap pemirsa sekalian. Mereka yang kurang memahami, apalagi nomor 2. Mereka yang selama ini memiliki keluarga yang disabilitas. Berikan keberanian untuk mereka untuk step out Tuhan. Untuk keluar daripada rasa takut mereka dan bersyukur kepadamu. Dan memahami bahwa Engkau punya rencana yang besar untuk kehidupan anak-anak mereka. Aku melepaskan hikmat, kasih karunia, keberanian di dalam nama Yesus. Firman Tuhan berkata, Engkau pun adalah kepala dan bukan ekor. Engkau naik dan tidak turun. Dan Tuhan sayang kepada engkau. Bahkan Tuhan Yesus Kristus sudah memilih untuk mati buat engkau dan dibangkitkan di hari yang ketiga. Oleh karena itu aku melepaskan berkat saat ini, terima. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan. Amin. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan pemirsa, tiba saatnya kami pamit undur dari hadapan pemirsa. Ya. Untuk berjumpa lagi di pekan yang akan datang di hari jam dan stasiun televisi yang sama. Saya Dewi Katarina bersama dengan suami saya. Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk selalu cek di website kami di www.anugerah.net. Dan setiap Kamis malam akan ada live streaming di Facebook Anugerah Ministries. Ya, oke. Sampai jumpa, Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. Dan kita akan menampilkan kembali Yola Theodora. Thank you. Telah lama ku inginkan kamu, rasa cintaku sungguh menggebu-gebu. Satu-satu cintaku tumbuh 1000. Hanya bersamamu. Malam-malam ku hanya pikirkan kamu. Mimpi-mimpiku hanya berdua denganmu. Satu-satu pikirku pun bergemuruh, bertanya tentang kamu. Apakah kau Mr. Rightku? Apakah kau Mr. Rightku? Apakah kau Mr. Rightku? Apa dayaku kau buatku tersipu. Telah lama ku inginkan kamu, rasa cintaku sungguh menggebu-gebu. Satu-satu cintaku tumbuh 1000. Hanya bersamamu. Apakah kau Mr. Rightku? Apakah kau Mr. Rightku? Apakah kau Mr. Rightku? Apa dayaku kau buatku tersipu. Oh malu.
Apakah kau Mr. Rightku? Apakah kau